Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilmi, dan menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban bagi kita sebagai hambanya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita yang berada di masjid ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilindungi oleh para malaikat. Baik, insyaallah kita akan talaqi jama'i. Dahulu kita pernah mentalaqikan surah Al-Fatihah, ya, surah Al-Fatihah. Insyaallah sekarang kita akan bahas surah-surah pendek di dalam Al-Qur'an, atau disebut dengan surah Qisarul Mufassal. Ya, jadi surah-surah pendek itu mulai dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas dinamakan oleh para ulama itu sebagai surah Qisarul Mufassal. Nah, gitu ya. Jadi Qisarul Mufassal itu dari surah Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, nanti ada juga Al-Mufassal secara umum dari surah Qaf sampai ke surah An-Nas secara umum. Ya, surah-surah yang mufassal yaitu surat-surat yang banyak pemisahnya. Karena ayat-ayat surah-surahnya pendek, ya, terbilang pendek, dari surah Qaf sampai surah An-Nas. Nah, kita akan belajar yang pertama adalah surah-surah yang pendek, paling pendek, ya, dari Al-Duha sampai ke surah An-Nas, dinamakan oleh para ulama Qisarul Mufassal. Baik, kita mulai dari surah An-Nas, ya. Kita mulai dari surah An-Nas. Surah Al-Mu'awwidhatain, ya. Talaqi surah Al-Mu'awwidhatain. Apa itu Mu'awwidhatain? Itu dua surah, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas, ya, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Nah, kita mulai dari Al-Falaq aja dulu, ya, dari Al-Falaq. Nanti ke An-Nas, dua surah insyaallah. Ana bacakan, kemudian nanti bapak-bapak, ibu-ibu mengikuti bacaannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sama ingatkan, ya, dulu huruf ta ditebalkan. Asy-syaitonir rajim. Asy-syaitonir Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ra tebal, ra. Rahmani. Rahmani. Nirrahim. Ulang sesarangan, enggak? 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul. Nah, ini perhatikan huruf qaf, ya. Huruf qaf itu huruf tebal, ya. Kalau kita pelajari di dalam ilmu tajwid, ya, nanti huruf-huruf hijaiyah itu ada huruf yang tebal, ada juga huruf yang tipis, ya. Nah, huruf yang tebal itu ada 7. Ada yang tahu? Kha, kemudian shad, ya. Kemudian dhad, ghain, ta, qaf, dan yang terakhir adalah huruf Allah. Nah, ada 7 huruf
yang nanti ketika kita baca Al-Quran dalam beberapa kondisi, ya harokat, sukun, tasydid, ya baik ataupun tanwin, itu kita tebalkan. Ya contoh kita praktekkan ya huruf tebal yang pertama kho, coba kasrah ya. Kalau dalam keadaan sukun fathah ditebalkan coba kho. Kemudian khu. Nah, tebal juga khu. Nah, untuk huruf kho ketika kasrah tipis khi. Nah, gitu ya. Kemudian apalagi kondisi sukun bukan bukan, tapi nah, bunyinya tebal nah tebal ya. Kemudian ketika sebelumnya dhammah contoh misalkan di Al-Quran mukhtalifun, coba nah ditebalkan, jangan tapi nah gimana cara menebalkan? Cara menebalkan huruf itu kita naikkan suara kita ke langit-langit, ya, ditekan ke atas. Coba kho, nah gitu ya. Coba, nah gitu. Begitupun huruf yang lain, huruf sod misalkan coba so, su, coba so, su, si, nah tebal juga si. Kalau sin si, kalau sod si. Nah, gitu ya, beda antara huruf sin dengan huruf sod. Kemudian huruf qad, contoh huruf qad, do, di, du, coba usad, do, wain, go, kalau kasrah tipis wain, gi. Nah, gitu. Kemudian to, ti, bukan ti, tapi ti. Bapak-bapak tekengi keluar napas ngalir ti sanes. Itu tapi tebal. Ti. Kuat hurufnya. Ti. Gitu. Kemudian tu. Kemudian huruf qaf sekarang. Qa. Ku. Tebal. Kalau kaf ku. Kalau qaf ku. Nah, ini adalah huruf qaf di dalam surah Al-Falaq ya. Dalam surah Al-Falaq qul, coba qul. Nah, di Al-Qur'an nanti ada kullu, ada di Al-Qur'an ya. Qul qaf dulu, kemudian yang lainnya kullu kaf. Nanti ada. Coba sesarangan. Kullu. Nah, bedakan antara huruf qaf dengan huruf baik, cakap segitu. Kita lanjutkan. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Kalau ada kertasnya Bapak bisa dilihat di bawah ya, di kesalahan baca surah Al-Falaq ya, di poin keempat. Dicatat agar nanti bapak-bapak terkedah nyatet gitu ya. Langsung aja dia. Nah, dijaga pengucapan qalqalah baik yang tebal pada Al-Falaq ataupun yang tipis waqad. Nah, perhatikan di dalam surah Al-Falaq ya. Ini ada qalqalah di akhir dan semuanya qalqalah. Coba Al-Falaq. Antul qalqalah itu ya. Cuma nanti di dalam baca Al-Quran, qalqalah itu ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, ini tebal. Al-Falaq. Coba. Al-Falaq. Kemudian ayat kedua, khalaq. Tebal juga. Nah, dari ayat ketiga sampai ayat terakhir, itu qalqalahnya tipis. Waqad. Jangan waqabu. Jangan. Waqad. Kemudian ayat keempat uqad. Kemudian ayat terakhir hasad. Ya, kenapa bisa jadi tebal? Karena biasanya di sini di ayat ketiga huruf sebelum ba itu ada huruf
tebal huruf qaf. Waqad. Nah, kemungkinan nanti bisa saja ketika baca Al-Quran ada orang yang baca huruf ba-nya terbawa oleh ketebalan huruf qaf. Jadi bunyinya gini, waqabu. Nah, itu keliru. Ya, itu keliru di dalam baca Al-Quran. Ya. Fil uqadu. Nah, itu keliru. Yang benar fil uqad. Nah, gitu ya. Baik. Adapun hasad, nah ini gampang ya karena sebelumnya bukan huruf tebal. Hasad tipis. Nah, untuk qalqalah yang tebal di huruf qaf, ini hati-hati terbawa tipis. Kenapa? Karena sebelumnya huruf tipis. Lihat falaqu. Khalaqu. Nah, gitu ya. Hati-hati qaf jadi tipis atau lam berubah menjadi tebal. Khalaqu. Nah, itu keliru juga. Ya, falaqu keliru. Yang benar falaqu, khalaqu. Baik ya. Kita ulang. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Nah, perhatikan di sini ada hukum ikhfa. Gunnah, digunnahkan. Masukkan ke hidung, gunnahnya dilamakan. Nah, coba kita bareng-bareng ya. Min syarri. Coba. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Ada dicatatnya di bawah, dijaga pengucapan tebal tipis pada khalaq dan falaq. Nah, dijaga. Nah, itu sudah ya. Kemudian ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiqin. Wain tebal tipis. Tebal ya. Ghasiqin. Qaf ketika kasrah tipis. Tin, coba. Jangan dibaca quin, jangan, tapi tin. Tapi harus jelas, jangan ada napas yang keluar. Shin jangan. Tin, coba. Ghasiqin. Idza waqad. Nah, di sini ada huruf tipis waw bertemu tebal, kemudian tipis lagi wa. Orang qa de waqad. Nah, jangan terbawa tebal wawunya atau ba-nya tadi ya. Waqad. Hati-hati ya. Nah, karena kata para ulama, terutama kata Imam Ibnu Jazari, huruf tebal dan tipis itu bisa saling mempengaruhi. Ya. Terkadang huruf tebal terpengaruhi oleh huruf tipis, terkadang huruf tipis terpengaruh oleh huruf tebal. Nah, bagaimana cara melatihnya agar tidak terpengaruh seperti itu? Nah, maka solusinya adalah latihan. Ya, kata para ulama, solusinya adalah latihan. Kata Imam Ibnu Jazari, laisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu bi'im bifaqihi. Ya, jadi kunci di dalam belajar Al-Quran itu adalah banyak berlatih. Bagaimana cara berlatihnya? Banyak ya cara berlatih itu, banyak mendengar dari seorang guru. Ya, mendengar bagaimana? Bukan hanya mendengar untuk taladzul, untuk menikmati bacaannya, bukan. Tapi kita pelajari bagaimana bacaan syekh tersebut. Ada tebalnya, ada tipisnya, bagaimana membaca huruf jim, bagaimana membaca huruf ba. Kita perhatikan, teliti bacaannya. Bukan hanya sebatas aduh enak bacaan. Bukan seperti itu saja ya. Itu nanti akan ada perubahan. Banyak mendengar. Kemudian yang kedua, apa cara berlatih? Selain banyak mendengar, itu harus banyak bertemu dengan guru, bertalaqi.
bertalaki ya, bertalaki. Kemudian yang ketiga, cara berlatih itu banyak rajin baca Al-Qur'an di rumah. Ya, satu hari tidak mengapa, satu hari satu juz juga Bapak Ibu ya. Satu hari satu juz ya. Atau lebih dari itu enggak apa-apa. Atau kurang asal istiqomah insyaallah ya, nanti akan mendapatkan kemudahan. Itu cara berlatih. Jadi banyak bertemu, banyak mendengar, kemudian banyak berlatih atau baca Al-Qur'an di rumah. Dan tidak kalah penting agar bacaan kita bisa baik dan benar, itu harus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan di dalam proses belajar Al-Qur'an ya, seperti itu. Baik. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya, ayat keempat. Nah ini sama talaki kita ini sedang talaki, namun talakinya simai. Ya, simai itu hanya mendengar saja. Ya, seperti itu. Atau talaki jama'i yang bersama-sama. Kita lanjutkan ayat keempat. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Perhatikan huruf ro. Huruf ro itu terkadang tebal, terkadang tipis. Nah ini tipis karena harokatnya kasroh. Nah kalau Bapak Ibu misalkan nanti baca Al-Quran bertemu dengan ro yang fathah, itu tebalkan. Dhammah tebalkan. Kasroh tipiskan. Termasuk dalam kondisi tasydid seperti ini. Ya, dari awal tipiskan. Coba kita latih bersama-sama. Syarri, coba. Syarri. Jangan dibaca syarri, jangan, tapi syarri. Tipis ya, ditipiskan. Baik. Coba kita cek mana yang tebal Bapak Ibu ya, mana yang tipis kira-kira. Syarri. Tebal tipis? Syarri. Tebal tipis? Nah, gitu ya. Bapak Ibu sudah bisa membedakan barusan mana yang tebal, mana yang tipis. Tinggal PR berikutnya apa kalau sudah bisa membedakan? Macakeun, nyorokeun ka guru, ya harus ditalakikan biar nanti dikoreksi oleh guru. Dan ketika nanti belajar baca Al-Qur'an, talaki kepada guru itu harus siap dikoreksi. Mental utamanya harus siap dikoreksi. Jadi kami misalkan kurang penasaran guru, ya guru kedaya niatan bakal disalah. Mal bundung gitu ya. Mal bundung. Nah, itu belajar baca Al-Qur'an. Baik, kita lanjutkan. Syarrin. Nah, ini nun tasydid gunnah ya. Nun tasydid digunnahkan. Syarrin naffasati fil 'uqad. Bisa sarangan syarr wa min syarri ulang. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Uqad. Baik. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Idza hasad. Idza hasad. Wa min syarri hasidin. Wa min haknya tipis ya. Hasidin. Bukan ha, tapi ha tengah tenggorokan. Hasidin. Idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min bukan hasad tapi hasad. Hasad. Ya. Perhatikan Bapak Ibu ya di poin kelima. Poin kelima faidah hukum tajwid dalam surah Al-Falaq. Nah, di sini ana jelaskan hanya satu hukum saja ya. Nah, pada ayat terakhir wa hasidin idza, nah ini hukumnya apa? Din idza, ada yang tahu? Idhar
halqi. Ya di sini lafaz ghasiqin idza tanwin menghadapi huruf hamzah itu hukumnya adalah izhar halqi. Apa hukumnya? Izhar. Nah, izhar halqi ini bagian daripada hukum nun sukun atau tanwin. Jadi ketika Bapak Ibu baca Al-Qur'an bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin menghadapi huruf-huruf izhar. Huruf-huruf izhar. Ada berapa huruf izhar? Ada 6 ya. Di antaranya huruf hamzah. Huruf apa lagi? Ha, ain, ha, wain, kho. Nah, maka dibaca izhar, nunnya dijelaskan, terdengar jelas nunnya. Coba, wasiqin. Nah, nunnya jelas, terdengar oleh kita dan tidak dipanjangkan. Tidak wasiqin idza, tidak. Wasiqin idza. Coba. Wasiqin idza. Nah, apa itu hukumnya tadi? Izhar halqi, nun sukun tanwin menghadapi huruf-huruf izhar. Nah, itu aja Pak ya. Coba kita ulang bersama-sama dari ayat pertama ya. Ayat pertama sampai terakhir. 1, 2, 3. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Coba. Ulang sekali. Qul. Terus. Ini ayat baca wami. Ayat wami ya. Dia coba. Min syarri ma khalaq. Jelas. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Idza waqab. Idza waqab. 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 Saja. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Idza hasad. Idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min Baik, dulu ya, nanti kalau ada kesempatan di akhir insyaallah nanti akan kita praktek baca ya sedikit-sedikit. Nah, sebelum kita masuk ke surah yang lain, surah An-Nas, nah kita akan mengenal secara umum saja Bapak Ibu ya tentang surah Al-Falaq. Namanya surah Al-Falaq di dalam ulumul Quran, di dalam mushaf, bahkan di dalam Al-Quran dicantumkan di sana nama surahnya apa? Namanya Al-Falaq. Juga diperbolehkan oleh para ulama dan ini juga diajarkan oleh Nabi. Disebutkan surah ini memiliki nama yang lain. Jadi satu surah ini kadang memiliki beberapa nama surah. Ya, memiliki nama-nama surah. Nama yang lain dari surah Al-Falaq ini disebut dengan nama surah Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi boleh ya kita menyebutkan surah Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, contoh Nabi pernah mengatakan ya demikian. Kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kafai thumma nafasa fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq. Jadi para sahabat menyebutkan yang menceritakan bagaimana Nabi ketika beliau hendak tidur, beliau mengangkat kedua tangannya, kemudian dibacakan surah Al-Falaq, ditiupkan, ya, kemudian membacakan beberapa surah, di antaranya disebutkan di dalam hadis tersebut, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, maka nama Qul a'udzu birabbil falaq itu diajarkan oleh para sahabat ridwanullahu
alaihim. Nah, jadi ini tauqifi dari Nabi. Nama surah diajarkan oleh Nabi. Ya, Al-Falaq. Bisa juga qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Kemudian yang ketiga, surah Al-Mu'awwidzatain. Disebut juga surah Al-Mu'awwidzatain. Nah, ini juga banyak nanti redaksi hadis-hadis yang menyebutkan tentang penamaan surah Mu'awwidzatain ini. Nah, untuk Mu'awwidzatain ini satu nama tapi untuk beberapa surah. Ya, Mu'awwidzatain itu diantaranya apa? Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Jadi kalau ada yang menyebut apa nama surahnya Mu'awwidzatain, itu antara Al-Falaq dan An-Nas. Contoh yang lain misalkan yang namanya satu untuk beberapa surah. Az-Zahrawain. Surah Az-Zahrawain. Apa surah Az-Zahrawain? Al-Baqarah dan juga Ali Imran. Disebut dengan surah Zahrawain. Nah, gitu ya, ini kenalan nama surah. Fungsinya buat apa mengenal nama surah? Ya, untuk mengetahui maksud yang ada di dalam surah tersebut. Nah, gitu ya. Juga kita lebih mengenal lagi nanti. Ya, kenapa dinamakan Al-Falaq? Ya, karena di dalamnya nanti ada lafaz Al-Falaq. Kenapa Mu'awwidzatain? Karena di antara keutamaan surah Al-Falaq ini bisa menjadi perlindungan diri. Menjadi perlindungan diri. Baik ya. Kemudian rincian surah di sini dikatakan terdiri dari 5 ayat. Kemudian termasuk surah Makkiyah. Makkiyah ini turun kepada Nabi sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi surah-surah yang turun kepada Nabi sebelum Nabi hijrah dinamakan surah Makkiyah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, meskipun turunnya bukan di Madinah, itu dinamakan surah Madaniyah. Nah, gitu ya. Baik. Kemudian tartib turun ini turunnya ke Nabi. Urutannya posisinya ke-20 dari surah Al-Alaq. Jadi surah yang pertama apa yang turun? Surah Al-Alaq. Nah, ayat yang terakhir yang turun surah apa? Di dalam surah apa? Ada yang tahu? Bapak Ibu? Al-Baqarah ayat dulu pernah dijelaskan ya, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ayat-ayat tentang riba dan kesininya bahkan juga nanti ada sebagian ulama mengatakan ayat hutang ya. Jadi dari riba sampai ke ayat hutang itu berurutan. Nah, gitu ya, seperti itu. Baik. Nah, untuk surah Al-Mu'awwidzatain yaitu surah Al-Falaq ini turunnya posisi ke-20 dari surah Al-Alaq. Adapun di dalam mushaf ini urutan ke berapa? 113 dari 114 surah. Jadi beda antara urutan turun kepada Nabi dengan urutan tartib surah yang ada di dalam mushaf. Pertanyaan, apakah tartib di dalam mushaf Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai surah An-Nisa itu diajarkan oleh Nabi tidak? Nah, kira-kira diajarkan oleh Nabi tidak? Diajarkan oleh Nabi. Ya. Jadi sama tauqifi ini pendapat yang kuat, tauqifi. Tauqifi ini diajarkan oleh Nabi meskipun nanti ada yang berpendapat ijtihadi. Ya. Seperti itu berdasarkan dalil-dalil atau yang lain. Ah, gitu ya. Jadi yang paling kuat pendapat yang kuat yang disebutkan di dalam buku-buku Ulumul Quran, urutan tartib surah dari Al-Fatihah sampai An-Nas pun itu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Dalilnya mushaf di zaman Utsman bin Affan. Mushaf di zaman Utsman bin Affan. Ya, karena ya Al-Qur'an itu ditulis sejak zaman Nabi. Ya, maka urutan surahnya sama seperti yang kita terima sekarang. Baik, ya seperti itu. Makanya nanti ada munasabah antara surah ini ke surah ini. Surah ini ada hubungan ya dari segi makna. Kenapa setelah ini pindah ke surah ini? Kenapa dari surah ini pindah ke surah ini? Nah, nanti para ulama menggali hal demikian. Ya, ada makna-makna yang tersirat ya, di dalam urutan tersebut.
Juga tertib turun kepada Nabi juga ada makna-maknanya. Kenapa dakwah harus ayat ini dulu, ini dulu, ini dulu, kenapa nanti ada makna-maknanya tertentu ya, seperti itu. Nah, ini mengenal ya. Kemudian faidah yang ada di dalam surah Al-Falaq ini mengenal secara umum saja, Bapak Ibu ya, bukan tafsir secara rinci. Di dalam surah Al-Falaq, maqasid itu tujuan surah ini, ya, tujuan. Kenapa kita belajar maqasid? Kata para ulama, al-ilmu bil maqasid musilun ila tadabburil ayat. Ilmu tentang maksud-maksud atau tujuan-tujuan yang terkandung di dalam surah tersebut musilun ila tadabburil ayat, itu menyampaikan kita, menghantarkan kita kepada mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, di dalam surah Al-Falaq ini membahas tentang anjuran untuk berlindung kepada Allah dari macam-macam kejahatan. Nah, kejahatan apa saja nanti? Jadi antaranya adalah kejahatan dari berlindung dari kejahatan min syarri ma khalaq, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berlindung dari waktu-waktu nanti yang sering terjadi kejahatan di sana. Nah, gitu juga ya. Kemudian juga berlindung dari sihir dan hasad. Berlindung dari sihir dan hasad. Nah, ini ada di bawah maudhu ya, judul-judul surah atau pembahasan di dalam surah Al-Falaq ini diantaranya berlindung dari kejahatan secara umum. Kemudian berlindung dari waktu-waktu yang sering terjadi kejahatan, yaitu waktu malam, yang dhulumatul lail. Kemudian berlindung dari sihir dan hasad, ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Gitu ya. Dan ada yang menarik di dalam surah Al-Falaq ini, diawali ya, bisa dilihat di faidah terakhir, diawali dengan kejelekan secara umum. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dan diakhiri dengan kejelekan yang paling jelek, yaitu sifat hasad. Jadi hasad ini sifat ya yang paling jelek. Ya. Dan itu diantaranya sumber kejahatan, diantaranya berasal dari hasad. Ya. Baik, seperti itu. Jadi bisa saling membunuh dan lain sebagainya itu karena hasad. Nah, seperti itu. Kemudian faedah yang lain, surah yang dianjurkan dibaca setelah sholat. Nah, nanti di dalam zikir-zikir sholat itu, Bapak Ibu ya, nanti akan dianjurkan, disunahkan oleh Nabi membaca surah Muawwidzatain, ya, Al-Falaq dan juga An-Nas. Ya, hadisnya jelas, amarani Rasulullah SAW an aqra'a bil muawwidat dubura kulli salati. Jadi Nabi Muhammad SAW memerintahkan ya kepada para sahabat untuk membaca surah Muawwidzatain atau Muawwidat, bahkan disebutkan nanti Muawwidat ini disertai dengan surah Al-Ikhlas kulla salat, setelah salat. Nanti setelah zikir-zikir nanti kita diajarkan untuk baca surah tersebut. Surah yang bisa dijadikan ruqyah. Ya, jadi ini surah Al-Falaq, An-Nas ini ayatul ruqyah, yaitu ayatul ruqyah. Ya, ayatul ruqyah. Ya, jadi ayatul ruqyah. Kemudian juga disunnahkan membacanya pagi dan sore. Ya, nanti hadisnya ini juga panjang ya tentang membaca surah Al-Falaq di pagi dan sore. Nah, ini anak bacakan saja. Kata Nabi, faqultu ya Rasulullah ma aqulu, qala qul huwallahu ahad wal muawwidzatain hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marrat takfika min kulli syai'in. Kata Nabi Muhammad SAW, bacalah qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, disebutkan di sini Al-Muawwidzatain, ketika sore dan pagi sebanyak 3 kali, maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu, menjagamu dari segala keburukan. Ya, makanya nanti ada doa-doa ya, doa-doa pagi dan sore. Ini untuk perlindungan, dalam rangka berlindung. Kemudian juga surah yang disunnahkan dibaca ketika hendak tidur atau bangun. Ya, kalau mau tidur Nabi
itu membaca surah Muawwidzatain ini, meniupkan kemudian diusapkan ke badan. Nah, gitu ya. Kemudian dilanjutkan di sini surah Al-Falaq, surah An-Nas, dua surah yang terbaik yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pernah dikatakan kata Nabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alam tara ayati unzilat hadhihi al-lailah lam yura mislahunna qattun. Ya, tidaklah engkau mengetahui ayat-ayat yang telah diturunkan pada malam ini yang belum pernah ada sama sekali sebelumnya. Kemudian faedah yang lain diawali dengan kejelekan secara umum, kemudian diakhiri dengan kejelekan yang paling jelek yaitu hasad. Itu ya, itu surah Al-Falaq. Nah, jadi surah Al-Falaq ini ya gambaran umumnya yaitu surah minta perlindungan, tentang perlindungan diri kita dari kejahatan-kejahatan ya yang berada di luar sana. Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan ke surah An-Nas ya, ke surah An-Nas. Kita baca dulu bareng-bareng ya. Kalau pinjam. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Maka nah, ini terulang lagi kul ya. Bahkan trikul kalau namanya. Trikul, tilu, kul ya. Nah, ini surah andalan ya. Nah, kita surah andalan ketika kita sholat. Dan memang iya betul ya seperti itu. Bahkan surah ini memiliki keutamaan yang besar ya, yang besar. Qul a'udzu birabbin nas. Silakan. Qul a'udzu birabbin nas. Sama, hukumnya sama seperti yang tadi ya. Qaf sama qul a'udzu juga. Nah, tinggal tambahkan di sini a'udzu. Coba. A'udzu. Nah, perhatikan di kesalahan baca surah An-Nas di bawah ya. Jaga sifat infitah pada huruf dzal pada kata a'udzu karena bisa berubah menjadi huruf dha. Nah, ini hati-hati. Sifat infitah itu sifat tipis, Bapak Ibu ya. Jaga sifat tipis pada huruf dzal pada kata a'udzu. Coba kita perhatikan a'udzu. Nah, ini terkadang kita bacanya jadi tebal. Kenapa? Karena sebelumnya dhammah. A'u. Nah, posisi mulut kita sudah monyok a'u, kemudian kita ucapkan lu, nah jadi Allah. Nah, maka caranya bagaimana? Kata para ulama, salah satu caranya ditarik sedikit. A'udzu, coba. A'udzu. Nah, biar tipis. A'udzu, nah gitu. Nah, gitu ya. Agar nanti tidak menjadi huruf Allah. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu, ya, bisa mengucapkan huruf dal tanpa narik, ya tidak apa-apa. Asal tipis saja. Intinya asal tipis. Cuma salah satu ya menipiskan huruf dal itu ditarik sedikit. A'udzu. Coba sekali lagi. A'udzu. Nah, gitu ya. Ini hati-hati. Qul a'udzu. Sekali lagi. Qul a'udzu. Pakai dha sekarang. Qul a'udzu. Nah, itu keliru. Yang benar zal lu. Qul a'udzu bi rabbin nas. Ra-nya tebal ya, bi ra. Ba tasydid kuat, Pak. Rabbi. Rabbin nas. Gunnah panjang bin nas. Nah, jadi kalau kita pelajari dari surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, itu nanti kita ada hukum yang 4, ada idhar, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab.
ada semua hukum nun sukun tanwin, ya, keempat-empatannya ada di ketiga surah tersebut. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, nah maka kita mengenal ya sedikit-sedikit tentang hukum tajwid, ya, seperti itu. Baik. Kita ulang ya. Lanjutkan. Malikin nas. Coba. Malikin nas. Sama gampang insyaallah ya. Coba. Li ki malikin nas. Nah di akhir-akhirnya ada ngalir ya, ini semuanya di akhirnya ngalir. Nas, coba. Nas. Ya. Khonnas. Jangan terlalu hemat bunyi napas kalinya, jangan terlalu sedikit. Rabbin nas, jangan nas, coba. Gitu ya. Kemudian kita lanjut. Ilahin nas. Ilahin nas. Nah, perhatikan juga kesalahan di bawah poin keempat ada ya di kesalahan baca surah An-Nas di paling akhir, sebelum akhir. Jaga sifat shofir, rokhawah pada huruf sin, sukun ketika waqaf pada lafaz khonnas, juga lafaz an-nas. Apa itu shofir? Shofir itu tajam, bunyi napasnya tajam. Coba Bapak Ibu. Coba. Nah, apa itu rokhawah? Rokhawah itu mengalir suaranya. Suara napas mengalir, dua-duanya mengalir. Coba. Apa ciri mengalir? Ketika kita sukunkan, ya, bisa sampai napas kita habis. Sampai napas habis. Coba kita sukunkan, dilamakan. Nah itu kalau ada huruf yang demikian disukun, itu adalah huruf-huruf rokhawah. Coba huruf jim, Bapak Ibu. Alirkan terus. Nah tidak bisa, ya, terkunci. Ya, nah huruf rokhawah itu tidak terkunci ketika kita sukunkan, ngalir. Itu huruf rokhawah. Baik. Pada kata an-nas khonnas ya di akhir-akhir ini tadi dijaga katanya ya, dijaga. Nah, kita lanjutkan lagi. Min syarril waswasil khannas. Coba. Min syarril waswasil khannas. Nah, ini sin ya, ada shin, ada sin. Sekarang lengkap. Shin, ada huruf sin yang sering tertukar, huruf-huruf sering tertukar. Coba shin. Tengah lidah shin. Coba sin. Shin. Sin. As. Min syarri Ril waswasi sil khannas. Ini untuk latihan ya, untuk latihan lamnya ngalir. Kita lanjutkan. Min syarril waswasil khannas. Baik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Poin terakhir di kesalahan ya. Pada lafaz hati-hati berubah menjadi tebal pada huruf dal di lafaz suduri. Nah, coba shad tebalkan, su. Dalnya tipis, du. Tebal gimana? Tebal itu bunyinya o, seperti o. Du. Nah, itu tebal. Itu tebal ya. Contoh kalau yang tebal baca.
Alladzi yuwaswisu fi sudurin. Sudur, itu tebal. Jangan sudur, tapi sudurin nas. Gitu ya. Kenapa? Karena nanti kalau tebal, Bapak Ibu ya, nanti seolah-olah kita baca seperti huruf qad, seperti huruf qad. Sudu, ini keliru. Ya, hati-hati. Kita ulang. Suduri, coba. Suduri. Rohnya tipis ri. Suduri. Kemudian di sini ada huruf sin dengan shad, dua-duanya harakat dhammah. Sin. Kalau shad su. Bedakan sin su. Shad su. Su. Beda sin dengan huruf shad. Nah, kira-kira Bapak Ibu tebak sama Bapak Ibu ya. Ini huruf shad sin atau sin shad? Ya, Anda bacakan. Susu. Sin shad. Su. Shad sin shad. Nah, gitu ya, bedakan. Baik. Nah, kenapa kita harus tahu membedakan dulu sebelum bisa mengucapkan? Biar nanti Bapak bisa menyalahkan. Enggak ya. Biar nanti ya kita tahu ya bagaimana baca huruf tersebut. Ya, teringat-ingat di dalam pikiran kita nanti. Baik, terngiang-ngiang ya seperti itu. Baik. Bahkan metode menghafal itu kita harus dijaharkan suaranya, metode menghafal dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan? Biar nanti terdengar oleh telinga sendiri. Sehingga nanti ketika kita mendengar hafal. Jadi semuanya digunakan ya, pendengaran, penglihatan sudah digunakan. Nah, itu. Jadi kita ketika kita bertalaki ini kita sedang menghafalkan bunyi suara. Menghafalkan bunyi suara. Jadi oleh Bapak Ibu diingat-ingat bunyinya seperti apa. Ingat-ingat, bukan mengingat-ingat teori, bukan. Ingat-ingat bunyinya. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Minal jinnati wan nas. Mangga. Minal jinnati wan nas. Ya. Itu surah An-Nas. Nah, sebelum kita masuk ke pengenalan ya, coba kita bersama-sama dulu surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. 2 3. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sarankan Pak, kaosnya Pak ya. Insyaallah. Baik. Lihat faedah hukum pada surah An-Nas, hukum tajwid. Nah, di surah An-Nas ini yang pertama idhar mutamasilain shaghir. Ada hukum idhar mutamasilain shaghir ya. Alladzi yuwaswis. Apa itu idhar mutamasilain shaghir? Pertemuan dua huruf yang sama, yang pertamanya sukun. Hurufnya sama, ya bertemu dengan ya biasanya jadi idgham, kebanyakan jadi Nah, khusus di lafaz ini tidak idgham, diidharkan. Coba kita baca alladzi yuwaswisu. Coba. Alladzi yuwaswisu. Tidak dibaca alladzi yuwaswisu. Ya tidak diidghamkan, diidharkan. Matnya dijelaskan. Yang pertama. Yang kedua lafaz min syarri. Ini hukum ikhfa, namanya ikhfa haqiqi. Dibaca tipis, gunnah dan gunnahnya ada tambahan dipanjangkan. Baca bareng-bareng. Min syarri. Apa itu ikhfa hakiki? Nun sukun, tanwin menghadapi huruf ikhfa yang 15. Apa sih yang 15? Selain idhar, selain idgham, selain iqlab. Nah, itu ya biar cepat. Di antaranya huruf shin di sini, di antaranya huruf shin. Kalau para ulama yang menggabungkan huruf ifa, sif, dasana, kamjada, syakhsun, qadsama dan lain-lain. Ya seperti itu. Cuma
Ya mau dihafal silakan, tidak juga tidak apa-apa. Tapi ya seperti itu. Yang penting kita taruh di sini adalah ikhfa. Baik. Nah, kita kenalan dulu Bapak Ibu ya. Surah An-Nas. An-Nas ini nama surahnya An-Nas. Atau juga bisa disebut Qul a'udzu birabbin nas. Jadi boleh Bapak Ibu ya. Baca surah naon? Surah Qul a'udzu birabbin nas boleh. Ya. Baik. Kemudian juga dinamakan surah Muawwidzatain. Muawwidzatain. Tadi sama ya dengan surah Al-Falaq. Ya. Kemudian rincian surah terdiri dari 6 ayat. Surah Makkiyah, tartib nuzulnya ke-21. Al-Falaq tadi keberapa? Jadi berurutan Al-Falaq kemudian An-Nas ya. Urutan mushaf juga berurutan sama, urutan mushaf dengan urutan turunnya urutannya sama. Al-Falaq dulu kemudian An-Nas ya, seperti itu. Baik, jadi ke 114 ya. Surah ke 114. Jumlah surah di Al-Qur'an ada 114 ya, baik. Kemudian di antara maqasid surah ya tadi mengetahui al-ilmu bil maqasid musilun ila tadabburil ayat, kaidahnya itu. Mengetahui tentang maksud surah itu menghantarkan kepada tadabbur ayat-ayat. Nah, ini secara umum surah An-Nas ini tentang apa bahasanya? Nah, gitu ya. Anjuran untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitan serta dengan bisikannya. Ya, seperti itu. Maudhu suratnya apa saja? Surat ini berisi tentang anjuran berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan, jin, juga manusia, kelompok jin juga manusia, dan bisikannya. Ya, seperti itu. Baik. Faidah-faidah di surah An-Nas tadi banyak ya, sama hampir dengan surah Al-Falaq ini yang tidak ada. Hubungan ayat pertama dan akhir dalam sama-sama diakhiri dengan lafaz An-Nas. Nah, coba dari awal An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, akhir juga An-Nas. Kebetulan tidak. Ya, Al-Qur'an itu tidak ada yang kebetulan. Semuanya mukjizat dari Allah. Ya, makanya di Al-Qur'an ini kehebatan bahasanya luar biasa. Kalau yang sudah paham bahasa Arab, ya baca Al-Qur'an itu luar biasa, bahasanya luar biasa. Ya. Bahkan orang-orang kafir di zaman Nabi pun, ya mereka itu kagum mendengar bacaan Al-Qur'an. Bahkan ada orang-orang kafir yang sering mendengarkan bacaannya Nabi, ngintip bacaannya Nabi, kagum mendengar bacaan Al-Qur'an. Itu bukan dari suaranya, bukan dari itu, tapi dari makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut dan dari lafaz-lafaznya, kehebatan bahasanya. Ya, tidak ada yang mengalahkan. Kemudian surah An-Nas Al-Falaq terdiri dari 3 kelompok perlindungan. Nafsul isti'adah, perlindungan diri, al-musta'adatu bihi wal musta'adatu minhu. Ya, jadi terdiri dari perlindungan diri, ya, kemudian kita berlindung dari siapa? Kemudian berlindung kepada siapa? Berlindung kepada Allah. Berlindung dari kejelekan atau kejahatan-kejahatan, ya, bisikan-bisikan syaitan, ya, seperti itu. Jin ataupun manusia, ataupun tadi yang di surah Al-Falaq. Jadi komplit, ya. Baik. Berikutnya surah paling akhir di dalam susunan mushaf. Ya, di dalam mushaf ini surah terakhir. Surah yang terakhir yang diawali dengan usul perintah. Jadi di awal-awal surah itu nanti ada yang diawali dengan perintah, fil amr, qul, katakanlah. Nah, gitu ya. Ada juga dengan pujian. Ada juga nanti awal surah itu diawali dengan buah-buahan. Nah, coba kita tebak-tebakan gitu ya. Surah apa yang diawali dengan buah? Hanya surah At-Tin. Alhamdulillah ya, surah At-Tin. Ya. Jadi surah yang diawali dengan nama buah itu surah At-Tin. Nah, itu ya. Itu kita mengenal surah An-Nas. Nah, cukup mungkin ya untuk penjelasan di surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq. Nah, masih ada waktu nanti. Sampai jam berapa? 5 menit lagi ya. Baik.
Nah, kalau ada yang mau baca silahkan. Ada yang mau baca Bapak Ibu, satu ayat aja enggak semuanya enggak ya. Tong sadayana, lami sadayana. Nah, kalau misalkan talaki harus nanti ada kelas talaki gitu ya. Mudah-mudahan di masjid ini sudah ada. Kalau sudah ada ya lanjutkan. Kalau sudah ada dilanjutkan. Ya. Seperti itu. Bapak Ibu nanti datang ke masjid, talaki ke guru yang ada di sini, ya insya Allah nanti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tercatat kita termasuk orang-orang yang belajar. Ya. Jadi ketidakbisaan kita di dalam baca Al-Qur'an ini ada dua kelompok. Tidak bisa karena lalai, tidak bisa karena memang sudah berjuang tapi belum bisa. Ya, seperti itu. Nah, gitu. Ayat nu pada baca Bapak Ibu di surah Al-Falaq. Jadi mana dicontohnya di ayat kedua, "Qul a'udzu birabbil falaq." Maka ayat nu pada baca. Ya belajar. Ayat maka. Mau ayat maka meminta ayat tersebut. Coba dengan Bapak siapa, Pak? Pak Gatot ya, sama. Allah. Harus yang dikoreksi ya siapa ya? Baik, halo Pak Gatot. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Pak Gatot bukan minasy, pakai syin. Itu. Itu. Coba minasy syaitonir rajim. Baik, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Bukan falaq, tapi falaq. Yang suara yang tebal. Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Coba. Qul a'udzu birabbil falaq. Baik, kemudian catatan satu lagi mungkin dhammahnya dimonyongkan. Setiap huruf dhammah dimonyongkan. Qul a'udzu birabbil falaq. Kurang itmam artikulasinya. U-A-I-U-nya coba sekali lagi Pak. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, barakallahu fiik. Ada yang lain? Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Min syarri ma khalaq. Itu ya. Coba Pak, dengan Bapak siapa? Ya, Pak, silakan. Langsung aja, min syarri. Ulang. Coba. Enggak ada syarri ma, jangan syarril tapi syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Ulang. Khalaq. Sekali lagi Pak. Enggak ada syarril, enggak ada. Syarri ma khalaq. Sekali lagi. Baik, barakallahu fiik Pak ya. Di sini catatannya Pak, yang pertama shin. Shinnya sama Bapak nanti jadi barusan sin. Artinya syan. Syan bukan sya tapi syan. Itu yang pertama. Kedua, Bapak jangan baca ril. Jangan, gak ada sukun di depannya ya. Kecuali kalau di surah An-Nas nanti ada syarril. Ini tidak. Syarri ma khalaq. Syarri ma khalaq. Itu Bapak ya, dua catatan insyaallah. Ayat berikutnya wa min syarri ghasiqin idza waqab. Bapak Ibu atau Ibu silakan mana yang membaca. Allah. Kalau tidak ada lagi kita tutup. Tidak ada. Alhamdulillah ya. Baik. Ada yang baca? Oh, silakan. Siapa namanya? Ada siapa? Abdar, silakan Abdar. Wa min syarri. Siap dikoreksi?
Siap, Fadol. Enggak, yang berikutnya ayat 3. Perhatikan ya. Wa min syarri tipis, coba. Ya, kemudian tebal. Ghasiqin. Tebal lagi, ghasiqin. Idza waqab. Sekarang baca lantang bacanya coba. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Coba. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Ayat berikutnya wa min syarrin naffazati fil 'uqad. Ada yang lain silakan dengan siapa? Mangga Kang Eka. Wa min syarrin naffazati. Tong terhenti. Wa min syarrin tong terhenti tenang. Wa min syarrin coba. Coba Kang Eka. Qira'na di tasydid. Syarri coba. Syarri. Syarrin naffazati fil 'uqad. Wa min syarri Baik, barakallahu fiik ya. Jadi nanti jangan tergesa-gesa di hukum tasydidnya, jangan tadi kayak seperti ini. Wa min syarrin naffazati fil 'uqad. Satu ayat lagi ya. Ada yang mau lagi wa min syarri hasidin idza hasad. Maka wa min syarri hasidin idza hasad. Haknya Pak, haknya jangan ha. Ya. Itu yang ha yang kedua, hasad, bukan hasad, tapi hasad. Gitu. Yang hasidnya benar tadi. Yang keduanya kemudian berubah jadi tadi terakhir udah ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Barang-barang coba sekalian. Wa min syarri hasidin idza hasad. Narasi cukup ya untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan juga kita untuk belajar baca Al-Qur'an Al-Karim sampai bisa ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.